Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kesemuanya. Ketemu lagi dengan saya di channel Blendong 89. Kali ini saya menyapa teman-teman. Semoga teman-teman semuanya yang menonton video saya kali ini selalu diberi kesehatan, murah rezekinya, dan tentunya dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Baik teman-temanku semuanya, khususnya para petani pemula seperti saya ini, ada beberapa hal dalam video saya kali ini sedikit menceritakan proses saya menanam cabai, yang mana tanaman cabai saya kali ini alhamdulillah seperti video yang teman-teman lihat ya, seperti ini sudah mulai berbuah. Jadi seperti ini ya teman-teman. Dan alhamdulillah kita tanam cabai jenis Asmoro ini kurang lebih 7.000 pohon ya. Tapi mungkin kali ini ada beberapa pohon saja yang masih hidup, karena sebelumnya tanaman cabai saya khususnya yang jenis Asmoro ini beberapa waktu lalu terserang virus seperti virus layu, dan sangat disayangkan ya teman-teman. Kebetulan buahnya ini sangat lebat sekali, dan karakter buah ini juga besar-besar. Jadi bisa dilihat ya seperti ini. Jadi hampir satu jari besarnya. Kalau panjangnya ini kurang lebih 10-12 cm ya teman-teman. Rata-rata ya 10 cm lah itu panjangnya. Jadi seperti ini ya. Ini salah satu tanaman cabai saya, yaitu jenis Asmoro ya teman-teman. Dan kali ini yang ingin saya ceritakan yaitu keluh kesah pengalaman saya pada tanaman cabai kali ini, ketika saya merasa stres, merasa panik ketika melihat tanaman cabai saya beberapa waktu lalu mengalami kendala, yaitu terkena virus sejenis layu ya teman-teman. Untuk jenis virusnya itu saya kurang tahu, yang jelas intinya itu kena jamur. Dan kebetulan hari ini hari Kamis, kalau tanggalnya itu kurang lebih tanggal 9 bulan Juni 2023. Semoga video saya kali ini juga bisa jadi referensi dan kenangan saya juga sebagai pengalaman, agar nantinya tanaman setelah ini nanti kita akan selalu dan terus belajar untuk menanam cabai dari segi persiapan lahan, kalkulasi pembiayaan, dan cara perawatan. Dan tentunya seperti yang saya alami seperti ini ya teman-teman, itu modalnya itu sangat minim sekali ya. Jadi 75% itu saya kerjakan sendiri. Untuk 25%-nya kita menggunakan jasa tenaga orang lain. Dan alhamdulillah besar harapan kami dan doa restu kepada teman-temanku semuanya, khususnya yang menonton video saya kali ini. Harapan saya semoga tanaman cabai saya kali ini yang masih tumbuh segar ini nantinya bisa tetap sehat tanamannya, tidak terkena virus, tidak terkena penyakit, sehingga pada akhirnya saya bisa panen melimpah, dan tentunya diiringi dengan harga yang sangat baik. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mungkin dari teman-teman yang penasaran, tanaman cabai saya kali ini yaitu jenis Asmoro ya. Jenis Asmoro, dan kurang lebih tanaman ini umur
90 hampir 100 hari. Jadi 3 bulan lebih ya teman-teman. Dan sempat waktu awal tanaman cabai saya kali ini sempat mengalami beberapa kendala ya teman-teman. Salah satunya yaitu kayak daunnya itu mengkerut. Bahasa di sini itu melungker. Jadi pertumbuhannya itu agak sulit. Tapi setelah selang beberapa hari, setelah 20 hari setelah tanam, itu setelah pemupukan yang kedua itu sudah kelihatan pertumbuhannya. Mungkin dari teman-temanku semuanya yang kali ini juga mau belajar menanam cabai atau yang sudah senior pun, mari kita saling support, saling bertukar pengalaman. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan mencari rezeki yang halal dan berkah. Dan mungkin teman-teman kemarin juga ada beberapa salah satu yang bertanya ya, untuk tanaman jenis Asmoro ini dibandingkan dengan jenis yang lain itu tahan virusnya itu lebih cenderung tanaman cabai yang jenis apa? Yang jelas semua benih atau semua bibit produk-produk yang sudah disediakan di toko-toko itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing ya teman-teman. Sementara yang saya alami pada tanaman cabai saya kali ini, yaitu saya menanam dua jenis tanaman cabai. Yang pertama satu jenis perentul, yang kedua jenis Asmoro. Untuk jenis perentul sendiri saya menanamnya tidak banyak ya teman-teman. Itu di utara sebelah lahan ini, itu saya tanami kurang lebih 3000 pohon. Dan untuk jenis Asmoro ini kurang lebih 7000 pohon ya teman-teman. Jadi totalnya itu ada 3 lahan, 3 kedok, bahasanya di sini ada 3 petak. Untuk tahan proses pertumbuhannya itu memang sangat berbeda sekali ya teman-teman. Perbedaannya itu di sini, kalau untuk jenis perentul itu awalnya itu tumbuh setelah 5 hari setelah tanam, itu tanamannya itu seakan-akan pertumbuhannya itu sangat bagus. Itu yang saya alami ya, itu yang saya alami. Setelah itu entah apa kesalahan saya, apa memang kebetulan musim, khususnya yang jenis perentul ini mengalami kayak berhenti pertumbuhannya. Jadi stagnan kayak gini ya teman-teman. Sampai 10 hari itu kayak seperti itu terus. Pertumbuhan daunnya, pupusnya itu kayak mengkerut, mengecil. Sehingga kita tanamnya itu kan sama. Kita tanamnya dengan jenis Asmoro ini sama. Sementara jenis Asmoro ini ketinggiannya itu lebih tinggi ya daripada perentul waktu itu yang saya tanam kali ini. Mungkin ada perbedaan unsur tanamannya atau tanahnya ya teman-teman. Jadi ini tidak bisa dibandingkan dengan teman-teman yang di lahan yang lain. Dan tentunya ini adalah pengalaman saya pribadi. Dengan menjawab pertanyaan itu, untuk kondisi saat ini sudah mulai berbuah. Untuk tanaman cabai saya yang jenis perentul dan Asmoro, itu kalau jenis virus yang mengenai cabai yang layu itu lebih cenderung banyak yang terkena di cabai Asmoro ini ya teman-teman. Jadi tanaman cabai Asmoro saya kali ini dengan tanaman perentul yang berada di sebelah itu, kalau untuk tahannya itu sangat berbeda sekali ya teman-teman, karena ini perbedaannya tidak jauh. Jadi mepet di sebelah utara sini, yaitu di sebelah sana ya teman-teman, mungkin kelihatan di sebelah situ. Jadi ini tanaman cabai saya ya, alhamdulillah tinggi-tinggi. Jadi seperti ini ya teman-teman. Untuk perbandingan gelap ya, kalau naik itu gelap, videonya kurang jelas. Jadi kalau jenis Asmoro saya menanam 7000 pohon, ini kurang lebih
sebelum terkena virus layu itu sudah ada beberapa yang tidak tumbuh, maksudnya sudah ada yang mati, yaitu kurang lebih 500-an pohon lah. Dan untuk perentelnya juga sama, ada 100 pohon lah yang mati waktu itu. Terus ketika ini sudah mulai berbuah seperti ini ya teman-teman. Untuk yang jenis perentul mungkin ada, tapi persennya sedikit sekali. Mungkin ada pohon bisa dihitung 10 lah. Mungkin tidak sampai 10 pohon yang kena virus layu. Sementara saya bandingkan dengan jenis Asmoro ini. Jenis Asmoro ini ya teman-teman. Jenis Asmoro ini malah lebih dari 200 pohon yang layu. Mungkin penyebabnya itu apa karena beberapa waktu lalu itu curah hujan tinggi, apa saya belum menemukan ya teman-teman penyebabnya. Untuk sementara lahan yang saya gunakan itu sama, pengolahannya sama, yaitu lahan bekas kolam ya teman-teman, lahan bekas kolam. Terus saya keringkan beberapa bulan, kurang lebih 1,5 bulan ya. Terus saya olah menggunakan pupuk organik OE kambing itu yang sudah difermentasi, lalu saya kasih kapur pertanian. Itu saja, sama, ukurannya juga sama. Tapi jenis tanamannya itu beda. Yang 2 peta itu jenis Asmoro, yang 1 peta itu jenis perentul. Tapi untuk lebatnya untuk saat ini itu bisa dinilai sangat lebat sekali jenis Asmoro ini. Buahnya sangat panjang dan besar-besar. Kalau jenis Asmoro ini kan rata-rata turun ya teman-teman, gantung seperti ini. Kalau jenis perentul yang saya tanam ini, itu buahnya itu kayak menghadap ke atas seperti ini. Dan mungkin memang belum maksimal untuk melihat umurnya itu sama, mungkin belum maksimal. Tapi untuk yang jenis perentul ini bebas dari virus, bebas dari penyakit, dan buahnya besar tapi tidak begitu lebat seperti ini. Tapi untuk jenis bobotnya, beratnya mungkin akan lebih berat jenis perentul ya teman-teman. Karena untuk yang jenis ini memang ada yang padat, tapi ada yang seakan-akan di dalamnya itu setengah kayak kopong seperti itu. Mungkin ini bisa jadi referensi aja ya teman-teman, dan ini salah satu cerita saya, pengalaman pertama saya menanam cabai. Alhamdulillah, keberuntungan saya, selalu bersyukur pertama kali menanam cabai seperti ini yang bisa teman-teman lihat ya. Jadi seperti ini, sebagian sudah mulai ada yang merah ya teman-teman. Kemarin 2 hari yang lalu kita sempat memetik tapi tidak jatili ya bahasa nih. Itu sempat memetik tapi tidak begitu banyak, dan mungkin kurang lebih dapat 3-4 kilo ya. Dan doakan kepada semuanya, khususnya penonton yang melihat video saya kali ini, selalu saya minta dukungan dan doa restunya agar kita dalam bekerja mencari nafkah secara tidak langsung dengan cara seperti ini, menanam cabai, harapan selalu aman, terbebas dari virus, dan sehingga bisa panen. Baik, mungkin sementara seperti itu dulu ya teman-temanku semuanya. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Salam sukses buat teman-teman semuanya. Tetap semangat. Apalagi ya yang ingin saya sampaikan, mungkin sementara itu dulu. Terima kasih, dan apabila video saya kali ini mengandung nilai manfaat atau menginspirasi dari teman-teman semuanya, mohon video saya untuk di like, share, komen, dan subscribe agar teman-teman betul-betul support dengan channel saya dengan cara subscribe. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Blendong 89, mohon maaf apabila kata-kata saya terlalu kasar, kurang pas, kurang berkenan di hati Anda. Berkenanlah untuk memaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.